Oke, eh, hari ini saya akan coba cerita mengenai analisa kesehatan berdasarkan diagnosa uji. Nah, ini sepintas saja, nggak terlalu rumit. Saya akan coba nerangkan mengenai proses perjalanan penyakit, terus nanti sama hubungannya dengan alat-alat uji yang bisa dipakai untuk menentukan. Di sini ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4, sesuai dengan proses urutan penyakitnya. Saya terangkan satu persatu dulu. Nah, ini apa yang terjadi pada Doraemon pada saat dia pertama kali kena paparan virus. Yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah pada saat ada virus masuk, kemudian virusnya nempel di hidungnya Doraemon, maka Doraemon pertama kali dalam kondisi sehat. Tapi pada saat diambil PCR di swabnya akan kebaca positif. Nah, kemudian pada saat Doraemon diambil darahnya di sini untuk dilakukan rapid test, maka akan kebaca IgM dan IgG negatif. Kenapa negatif? Long virusnya baru nempel di hidungnya Doraemon. Jadi dia badannya belum sempat untuk mengeluarkan antibody, sehingga akan terbaca PCR swabnya positif, IgM-nya negatif, IgG-nya negatif. Kondisi Doraemon sehat karena dia baru terpapar, bukan terinfeksi. Nah, ceritanya 4 hari kemudian, ya kan, karena satu dan lain hal, virus yang tadinya nempel bisa masuk sampai ke dalam. Kemudian yang terjadi adalah Doraemon mengalami infeksi. Ini disebut infeksi virus pertama. Dan ini juga dengan catatan ya, ini cuma satu macam virus saja loh. Jadi bukan kecampuran Doraemon kena serangan jantung, Doraemon kena ginjal, Doraemon ketabrak motor, atau Doraemon keracunan baygon. Bukan. Hanya satu virus saja. Yang terjadi adalah 4 hari kemudian setelah Doraemon terinfeksi, virusnya yang di luar ini nempel masuk sampai ke dalam, maka Doraemon akan sakit. Kemudian pada saat dia sakit diambil sampelnya, maka akan terbaca PCR swabnya positif. Nah, pada saat awal IgM dan IgG dia akan terbaca negatif, tapi 7 hari sesudah Doraemon sakit, maka IgM akan terbaca positif. Berarti apa? Antibodi awal sudah keluar. Antibodi awal dalam bentuk IgM. Itu yang keluar pas pada saat awal Doraemon kena, kemudian nanti 7 hari kemudian Doraemon akan mengembangkan respon imun yang pertama spesifik dalam bentuk IgM 7 hari. Nah, kemudian antibodinya akan jadi tambah banyak, dan ini bisa diperbanyak lagi kalau kita makan Doraemon makan vitamin C sama vitamin E, ya kan? Meskipun dia robot, kita nggak ngerti gimana caranya itu. Nah, kalau ini diperbanyak, maka dalam waktu 2 minggu, maka Doraemon akan mengembangkan antibodi dan mengeluarkan antibodi secara maksimal, sehingga di hari ke-14 Doraemon sehat. Kenapa sehat? Lawang virusnya dinetralkan semua sama antibodinya, sehingga akan terbaca IgM-nya positif, IgG masih negatif. Swab positif, IgM positif, IgG-nya negatif. Kenapa dia negatif? Karena IgG hanya dikeluarkan pada saat infeksi kedua, ketiga, dan seberikutnya. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi di sana. Oke, sip. Jadi target yang harus dirawat itu adalah Doraemon pada saat dia sakit. Screening itu dilakukan dengan 3 hal. Pertama, sehat apa sakit. Kalau misalnya sehat, ya udah nanti bisa dirawat sendiri di rumah. Kalau sakit, kemudian nanti ada swabnya, PCR swabnya positif, ya dirawat nanti di instalasi kesehatan yang lebih bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya sehat, kemudian PCR swabnya positif, ya belum tentu dia sakit. Kalau dia nggak sakit ya nggak bisa nularin penyakit gitu loh. Penyakit hanya bisa ditularkan pada saat jumlah virus di dalam tubuh banyak banget, kemudian antibodinya nggak bisa keluar dengan maksimal, sehingga virusnya nanti kalau misalnya udah banyak banget antibodinya kalah, akan dikeluarkan lewat proses apa? Proses shedding. Bisa lewat hidung, bisa lewat kencing, bisa lewat kotoran. Dengan catatan Doraemonnya sakit, bukan sehat. Karena sehat nggak nularkan. Nah, itu. Nah, targetnya ada 10 hari supaya dia bisa sehat. Nah, kenapa Doraemon bisa sehat? Karena pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 12, dan juga mungkin 60.000 orang. 60.000, bukan orang ya, nanti saya disalahin. 60.000 robot Doraemon itu yang terdeteksi terpapar positif, mereka semua sesudah melakukan isolasi bisa sembuh, bisa jadi negatif lagi. Nah, kita lihat dong yang sembuh.
Sehingga apa yang kemudian terjadi sesudah Doraemon sembuh? Ya dia akan jadi sehat lagi. Kemudian tiba-tiba sesudah Doraemon sembuh, tiba-tiba ada yang namanya serangan virus kedua. Ada wabah, gelombang, tsunami datang banyak banget gitu kan. Apa yang terjadi dengan Doraemon yang sudah pernah kena tadi? Ingat, pada saat infeksi pertama, data tentang virus dimasukkan ke sel memori, sehingga Doraemon sudah punya sel memori. Begitu punya sel memori, ada masukan virus lagi yang baru paparan pertama, kemudian nanti kita lihat di sini, Doraemon dalam kondisi sehat. PCR swab positif, IgM dan IgG negatif. Kenapa negatif? Karena dia baru kena terpapar. Kalau dia sampai masuk ke dalam, maka bisa jadi PCR swabnya positif, kemudian IgM-nya, IgG-nya positif, gitu loh. Jadi begitu virus masuk, ya kan, dia udah punya sel memori nih. Awalnya PCR swabnya positif, tapi dia sehat. Hampir sama dengan kondisi ini. Ingat, lihat, sehat. Bedanya apa? Yang ini belum punya sel memori, yang ini udah punya sel memori. Dan kalau dia sudah punya sel memori, akan berlanjut dengan IgG yang positif. Berarti apa? Berarti Doraemon sudah kebal. Kalau Doraemon sudah kebal, begitu ada virusnya masuk, ya dia nggak akan sakit. Simple saja. Tujuan utama dari kita belajar imunologi, termasuk ilmu dasar vaksin, adalah memasukkan data ke sel memori. Gimana caranya kita masukkan data? Bisa lewat dua hal. Bisa lewat vaksin, bisa lewat infeksi alami. Kalau udah ada vaksinnya, kita kasih. Ya nanti untuk masukin data ke sel memori. Kalau belum ada, ya lewat infeksi alami. Dua-duanya sama-sama masukkan sel memori. Bedanya apa? Kalau pakai vaksin ya nanti tidak melewati proses sakit. Jadi dari sini langsung ke sini. Tapi kalau pakai vaksin, ya sakit dulu. Tapi sakit pun juga bisa sembuh. 60.000 robot Doraemon semuanya bisa sembuh di situ. Dari yang positif berubah jadi negatif. Dan berikutnya akan kebal. Sehingga jika kita memakai uji serologi untuk mengecek antibodi, begitu IgG-nya positif, itu menunjukkan robot Doraemon sudah kebal. Dan kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa, memakai hanya satu pengujian saja, hanya rapid test antibody saja, hanya PCR saja, hanya pemeriksaan klinis saja, tidak bisa. Kita harus pakai tiga-tiganya. Screening pertama sehat atau sakit, screening kedua PCR, screening ketiga baru pakai rapid test antibody. Rapid test screening pertama, pemeriksaan sehat atau sakit, tentukan dia sehat apa sakit. Sesimpel itu aja. Kalau sakit ya dirawat. Screening kedua, PCR positif atau negatif, pakai swab. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan apakah dia terinfeksi atau tidak, atau apakah dia terpapar atau tidak, gitu loh. Sorry, bukan terinfeksi, apa dia terpapar atau tidak. Kemudian yang ketiga, respon antibody. Respon antibody ini ditentukan lewat rapid test antibody. Jadi rapid test antibody tidak menunjukkan gejala virus sama sekali, tidak menunjukkan infeksi virus. Rapid test menunjukkan antibody. PCR menunjukkan paparan virus. Rapid test antibody menunjukkan kekebalan. Kalau reaktif atau non-reaktif, itu menunjukkan kalau reaktif, apalagi IgG-nya reaktif, menunjukkan bahwa dia sudah kebal. Kalau dia sudah kebal apa? Ya kalau kena penyakit kayak Doraemon ini. Begitu dia dapat gelombang tsunami kedua, maka dia akan sehat. Kenapa? Dia kebal. PCR swab-nya bisa jadi positif, tapi saat IgG-nya reaktif positif, maka dia akan berubah menjadi, PCR swab-nya akan bisa berubah menjadi negatif. Karena virus yang ada di dalam sudah dimatikan, sementara yang di luar akan bisa hilang dengan sendirinya pada saat imunoglobulinnya meningkat. Jadi ingat, rapid test antibody tidak bisa berdiri sendiri. Rapid test antibody tidak menunjukkan virus dan bukan screening. Dan rapid test antibody itu justru menunjukkan kekebalan, bukan infeksi virus. Kita belajar biar pinter kayak Doraemon. Jangan kayak Nobita, kebingungan sendiri, ketakutan nanti kena tsunami. Enggak. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Oh, satu lagi. Kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang kita tidak ketahui, maka kita harus belajar. Belajar pakai apa? Belajar pakai apa? Belajar pakai buku. Di sini ada banyak banget buku. Di sini ada buku imunologi dasar, imunologi, buku vaksin, buku virus, buku mikrobiologi. Kalau kita mau belajar, kita belajar pakai buku yang benar.
Jangan baca novel. Jangan baca novel Ghost Fleet. Kita belajar masalahnya masalah kesehatan, kita baca buku kesehatan. Jangan baca novel Ghost Fleet, apalagi belajar buku yang lain. Itu tidak bagus. Tetap belajar, tetap sehat, tetap mikir. Jangan panik. Makasih.